مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Al-Mukarramah Ustadzah Hajjah Umi Masnun, sehat ya Umi Masnun ya, alhamdulillah. Al-Mukarramah Ustadzah Hajjah Umi Masurah, Al-Mukarramah Ustadzah Hajjah Sahilah, Al-Mukarramah Ustadzah Hajjah Umi Sadarah Miyoyoh, Al-Mukarramah Ustadzah Hajjah Najmiyah selaku Ketua Majlis Ta'lim kaum ibu Khairul Abqa. Ibu-ibu sekalian, saya mohon ridho, saya tidak sebutkan satu persatu. Ada Ustadzah Maswati, mudah-mudahan hadirnya kita ke majlis ini insya Allah dicatat menjadi bagian dari amal ibadah. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan lahir dan batin, keluasan rezeki yang halal dan mubarakah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya Allah, atas kudrah dan iradahnya kita bisa duduk di majlis ilmu ini. Salawat dan iring salam semoga Allah mencurahkan kepada uswah dan kedua hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam Allah mencurahkan pula buat kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahasan kita apa yang dibaca oleh Ustazah Sahilah tadi, Surah Al-Mujadilah ayat 8. Mujadalah atau Mujadilah? Ada yang baca menyebutnya Mujadalah. Mujadalah itu artinya gugatan. Jadi mujadalah artinya gugatan. Kalau mujadilah itu orangnya yang menggugat. Seorang wanita yang datang kepada Rasulullah karena dizahar oleh suaminya gitu ya. Jadi boleh dibaca mujadalah atau mujadilah. Baik, dalam surah Mujadalah ayat 8 mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Basir, Allah yang Maha melihat. Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh.
tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi. Dalam ayat yang lain, wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Meskipun digambarkan di dalam Al-Quran ada sebutir intaku habbah, satu biji yang kecil, dia itu berada di sela-sela batu yang besar. Saya contohkan misalkan biji bayam yang kecil hitam, kita umpetin di celah-celah batu yang besar, kita suruh cari orang, ketemu gak kira-kira? Susah jadi. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang memiliki sifat Ya'lam, As-Sami' Al-Basir, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui, meskipun seperti biji kecil hitam yang berada di tengah celah batu, Allah tahu. Termasuk gugurnya daun, itu pun karena kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Jadi apakah kalian tidak memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi? Ma yakunu min najwa salasatin. Tidaklah, najwa itu artinya apa, Bu? Orang yang berbisik-bisik, orang yang ngomong ngumpet-ngumpet, omongan rahasia, namanya najwa. Ya, mata najwa, jadi ngomongnya bisik-bisik. Jadi kata Allah, ma yakunu min najwa salasatin. Tidaklah ada orang yang ngobrol bertiga nih, rahasia cuma bertiga, illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang keempat. Jadi ketika kita ngomong rahasia cuma bertiga, jangan kira Allah nggak tahu. Allah tahu apa yang kita omongin, Allah tahu apa yang kita obrolin, apa yang kita rahasiakan. Terus kita ngomongnya, coba kita doa bertiga. Padahal dia nggak bertiga, illa huwa rabi'uhum, melainkan dia Allah yang keempat. Jadi Allah tahu. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Ketika kita berlima, kecuali dia Allah yang keenam. Wala adna min dzalik. Begitu juga yang lebih kurang dari tiga, kalau kita berdua, ketiganya Allah. Kalau kita sendiri, keduanya Allah. Wala aktsara huwa illa huwa ma'ahum
aina makan. Atau tidaklah sesuatu yang lebih banyak daripada 5. Kalau tadi kan 5, Allah yang ke-6. Kalau kita berenam, Allah yang ke-7. Kalau kita ke-7, Allah ke-8. Kalau kita ber-8, Allah yang ke-9 dan seterusnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21. Berarti Allah yang ke-25-nya ada di tengah-tengah kita. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama mereka, bersama kita. Ini namanya ma'iyah. Ma'iyah, kebersamaan Allah dengan kita. Nah, ma'iyah itu nanti ada yang dibagi, ada ma'iyah am, ada ma'iyah khas. Kalau ma'iyah am itu seperti ini, secara umum Allah itu bersama seluruh makhluknya. Kalau kita berdua, Allah bertiga, Allah yang ketiga. Kalau ketiga, kita bertiga, Allah yang keempat. Berarti selalu Allah itu bersama dengan hambanya. Tapi kalau ma'iyah yang khas itu, misalkan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu misalnya. Aina makanu, dimanapun kita berada. Makanya hadis Rasulullah gimana? Ittaqullaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, karena Allah selalu bersama kita. Jadi jangan anggap kalau kita sendirian Allah nggak tahu, kita ngumpet Allah nggak tahu, orang boleh nggak tahu, teman boleh nggak tahu, tetangga boleh nggak tahu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Dulu siapa cerita yang disuruh mengembala kambing karena yang dikembala itu banyak, akhirnya Sayyidina Umar apa siapa ya yang ingin menguji aja gitu, udah kamu jual aja sama saya satu, majikan kamu nggak bakalan tahu. Udah sini jual sama saya, nggak ada yang tahu. Tapi itu orang luar biasa jawabnya. Orang boleh nggak tahu, tapi Allah melihat kita. Wah, luar biasa itu. Kalau semua pejabat begitu nggak ada yang korupsi ya. Masya Allah. Jadi aina makanu, dimanapun kita berada, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kabar, ngasih tahu kepada kita nih, dari apa yang kita perbuat sewaktu kita hidup di dunia ini. Kapan? Pada hari kiamat nanti. Nah, makanya nanti ketika Allah bertanya di akhir gini, bulan bin bulan, dulu kamu semasa hidupmu kamu melakukan ini dan itu. Itu si hamba jawab, betul ya Allah. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan, baik yang terang-terangan atau kita sembunyi-sembunyikan, ada omongan-omongan yang kita terang-terangan atau ada omongan yang kita rahasiakan, nanti pada hari kiamat semua apapun yang kita lakukan akan ditunjukkan oleh Allah. Nih dia nih, dulu perbuatanmu nih, nggak bisa mengelak kita. Makanya doa kita gimana? Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana. Kita minta diampuni dosa oleh Allah, setelah itu minta dihapuskan dulu. Ada dosa yang sudah di Allah ampuni tapi belum dihapuskan.
Nanti kalau belum dihapusin, datanya masih ada, nanti ditayangin tuh. Baru orang tahu, oh si anu begitu ternyata. Kalau di dunia kan dia tutup-tutupin, nanti di akhirat dibuka sama Allah. Makanya kita minta, ya Allah wa kafir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, tolong dihapus semua kesalahan-kesalahan saya, keburukan-keburukan saya, dan wafatkan saya bersama orang-orang yang baik. Kita minta kepada Allah, ya Bu, jangan sampai nanti semua aib-aib kita tuh dibeberin semua orang. Allah ru'usi syuhada, semua orang melihat Bu, orang tahu, disaksikan oleh semua orang yang ada di waktu itu. Allah beberin semua tuh kelakuan-kelakuan kita. Yunabbi'uhum bima 'amilu, Allah akan menunjukkan, mengasih tahu, mengabarkan semua apa yang kita perbuat pada hari kiamat. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bagi Allah, Allah bisa saja, Allah berkuasa untuk melakukan itu. Nah makanya kata Rasulullah, man sattaral mu'minan, siapa orang yang selalu menutupi aib saudaranya yang mukmin, sattarallahu lahu yaumul qiyamah, Allah akan tutup nanti aibnya pada hari kiamat. Artinya kalau ada orang yang sering senang banget ngebuka aib keburukan saudaranya di dunia, nanti aib-aibnya Allah bukakan di akhirat. Jadi itu janji Rasulullah, man sattara mu'minan, siapa orang yang dia menutup keburukan-keburukan saudaranya yang mukmin, sattarallahu lahu yaumul qiyamah, Allah akan tutup semua aib-aibnya pada hari kiamat. Jadi ini ceritanya sebenarnya ini cerita tentang orang Yahudi dulu, orang-orang munafik yang mereka tuh sering kumpul-kumpul gitu. Kalau orang-orang beriman, sahabat-sahabat Rasulullah lewat, sengaja dia kumpul-kumpul, dia bisik-bisik supaya orang-orang para sahabat Rasulullah yang beriman tuh merasa nggak nyaman. Jangan-jangan lagi ngomongin kita, sengaja tuh kerjaannya orang-orang Yahudi seperti itu. Nah, mereka selalu berbisik-bisik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berbisik-bisik. Pertama, di dalam apa? Tadi itu di dalam bermaksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul, kemudian dalam permusuhan, wal adawah, terus apalagi yang pertama? Jadi kan 3 tuh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak ngomong ngerumpi gitu ya, ngerumpi di dalam apa sih tadi itu ayatnya? Bukan. Maksiatul Rasul. Iya, maksiatul Rasul. Sebelumnya kan wal udwan. Sebelumnya nah itu yang dilarang ya Bu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya obrolan kita. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Semua apa yang ada di langit dan di bumi Allah Maha tahu. Segala apa yang kita perbuat nanti akan ditayangin gitu, ditayangkan oleh Allah nih. Jadi kalaupun orang nggak tahu, orang nggak lihat, tapi semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata orang tua dulu mah ditayangin, ada videonya kan. Semua apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, di mana, jam berapa, di mana, semua ada catatannya. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu